dan ada juga Karina Putri. Boleh. Nah, di sini ada materinya. Yang pertama itu ada membuat nomor halaman otomatis, yang kedua ada membuat daftar isi otomatis, dan yang ketiga ada membuat daftar gambar atau label otomatis, dan terakhir itu membuat daftar pustaka otomatis. Nah, di sini teman-teman saya ingin menjelaskan membuat nomor halaman otomatis. Yang mana membuat nomor halaman otomatis untuk membuat sebuah dokumen merupakan pengguna nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadi kesalahan dalam penomoran dan dokumen. Dan ada beberapa langkah juga dalam membuat nomor halaman secara otomatis. Baik teman-teman, setelah saya jelaskan, setelah itu praktek ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada Ada klik klik pada tab pada itu pada tabis grup, pada user, and folder, pilih dan klik pada pack number, dan klik pada daftar menu yang muncul. Kita pilih lokasi di mana tempat nomor, terus halaman yang akan disimpan, lalu pilih top of pack membuat nomor halaman pada dokumen yang berada di bagian atas. Jika atau kita juga bisa memilih bottom of pack untuk nomor halaman dokumen berada di bagian bawah. Apalagi kita ingin membuat nomor halaman yang berada di tengah-tengah, maka kita pilih bottom of pack, lalu pilih pada line number 2. Lalu apabila kita ingin membuat nomor halaman, memberikan penomoran yang berada di setiap halaman, maka kita pisahkan saja dalam halaman yang dalam beberapa section. Adapun langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis di Microsoft Word dapat melihat pada gambar di bawah ini. Baik teman-teman, kan saya sudah mengirim materi di grup teman-teman. Hmm, hmm. Teman-teman bisa dicontohkan, teman-teman bisa klik yang di grup, ntar teman-teman, yang di grup yang pengaruh motivasi belajar lingkungan keluarga terhadap terhadap hasil belajar mahasiswa. Kalian kalian teman-teman bisa dibuka ya teman-teman. Nah, di sini tata cara membuat halaman otomatis. Nah, yang pertama itu kita ke menu home, ke menu insert. Setelah ke menu insert, kita ke header and footer, yang mana di situ ada klik bagian pack number, teman-teman. Nah, setelah itu, nah kalian bisa pilih yang mana kalian inginkan. Misalnya kalian ingin pilih top of pack. Nah, di top of pack ini teman-teman teman-teman bisa membuat nama nomornya itu di atas kalau memilih top of pack. Jika kalian ingin membuat nomor otomatisnya di bawah, kalian bisa milih yang bottom of pack. Nah, di sini saya akan memilih yang bottom of pack. Nah, setelah klik bottom of pack, nah di situ ada pemilihan juga teman-teman. Yang mana di situ posisinya ada di belah yang plain, yang number pertama itu ada di belah kiri, dan yang number kedua yang di tengah-tengah, dan yang ketiga itu ada yang di kanan. Nah, kita coba yang ngambil yang bottom of pack yang plain number 2. Teman-teman bisa 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 dilihat. Nah, di situ kan sudah tertara yang mana numbernya itu telah muncul di bagian bawah dan tengah.
teman-teman. Bisa dimengerti, teman-teman? Apa ada pertanyaan, teman-teman? Nah, izin bertanya kepada kelompok Haji. Iya, boleh. Eh, Silakan. Ji. ini kan penomoran halaman otomatis. Ini dia emang sesuai, ini kan ada di ini ya, di volume 10 nomor 1 April 2023 halaman 27 sampai 34. Nah, ini dia menyesuaikan sama itu atau emang ditentuin dulu dia dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Ya, Dia jadi bisa masalah apa? ya, eh jadi dia nyesuaiin. Jadi otomatis dia kayak udah terdaftar gitu dari satu sampai ke bawah-bawahnya tuh udah kayak udah muncul gitu. Maksud sebentar, maksudnya ini kan secara kan kita lihat ya ini ada 6 halaman. Kenapa enggak halaman 1 sampai 6 gitu? Kenapa langsung 27 itu otomatis atau ditambahin sendiri gitu? Oh, Maksudnya maksudnya misal di menu ada close header di menu header and footer ini ada maksudnya dia mau dinomori dari nomor berapa, ada fitur gitu atau emang otomatis gitu? itu tetap otomatis. Oh iya udah otomatis. Iya. Makasih ya. Makasih Man. Oke. Baik, boleh di next slide. Hmm, Baik, selanjutnya itu ada cara membuat daftar isi otomatis. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu bukalah tulisan yang sudah diketik, terus kemudian pada setiap subbab dijadikan menjadi heading satu. Caranya yaitu blok tulisan pada subbab seperti bab satu pendahuluan, lalu di menu home, pilih heading satu, lakukan hingga bab akhir. Bisa dilihat seperti gambarnya yang ada di PPT ini. Jadinya tuh yang ditulisan bab satu sampai pendahuluan itu di blok dulu, terus ke menu home, terus pilih yang heading satu yang sudah ada lingkaran merahnya. Selanjutnya itu lakukan hal yang sama seperti subbab untuk setiap kategori penjelasan, tetapi untuk kategori penjelasan dijadikan heading 2. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu blok tulisannya pada setiap kategori penjelasan seperti di sini itu seperti 1.1 latar belakang. Lalu klik di menu Home dan pilih heading 2, lakukan hingga kategori penjelasan terakhir. Kemudian buka halaman baru pada akhir tulisan atau di halaman yang diinginkan. Lalu lalu masuk pada menu Reference dan klik subbab menu Table of Content. Pilih dan klik pada tulisan Table of Content, lalu pilih daftar isi yang ada di menu sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa dilihat seperti gambar di menu reference itu di atas pojok kiri itu ada tulisan Table of Content. Nah, di situ tuh bisa dipilih sesuai keinginan gitu, daftar isinya. Banyak macam-macamnya kok. Tuh. Kita langsung coba ya. Salah. Hmm.
Hmm, Sebentar ya, ada kendala jaringan. Sudah terlihat kan ya, teman-teman? Udah. Nah, yang pertama itu di setiap bab satu kayak gini tuh di blok dulu, terus di menu home, klik menu home, lalu pilih heading satu. Lakukan hingga bab terakhir ya. Terus itu yang selanjutnya itu ke kategori penjelasan seperti yang di sini tuh latar belakang di menu home ini, lalu pilihnya heading 2. Kalau semuanya sudah diubah, ini kan udah ada di sini daftar isi, udah dibuat. Terus pilih menu reference. Eh, hmm. Nah, di menu referensi itu pilih yang table of content. Di sini banyak macam-macamnya, bisa bisa custom juga, bisa dipilih ini, diatur dari sini. Kalau udah tinggal pencet OK. Kalau misalnya mau milih dari yang sudah tersedia di sini, tinggal pilih. Saya akan coba memilih automatic table satu ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Tulisan kontennya bisa dihapus karena di atasnya sudah ada tulisan daftar isi. Apakah sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan tentang membuat daftar isi otomatis ini? Jika tidak ada, lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu membuat daftar isi otomatis. Mhm. Langkah-langkahnya itu dalam membuat daftar gambar ataupun tabel secara otomatis, yaitu yang pertama, kalian pilih gambar ataupun tabel dengan
Dengan langkah klik kanan pada insert caption untuk memberikan judul pada gambar ataupun label kalian. Di blok dulu semuanya, lalu klik kanan, terus ini ada tulisan insert caption, itu diklik ya. Lalu langkah selanjutnya itu pada tampilan dialog caption, maka kalian isi value label dengan gambar ataupun table. Apabila value gambar maupun table tidak ada di gambar dan juga table, lalu tekan OK. Sebagai contoh, dilihat pada gambar di bawah ini. Kalau misalnya di captionnya itu udah sesuai, tinggal tambahin judulnya, itu bisa langsung klik OK. Terus kalau misalnya mau diganti, kalau di pilihan sini di labelnya itu ada pilihan table, figur, sama satu lagi ada. Pokoknya kalau misalnya nggak ada pilihannya di situ, bisa diklik yang di bagian ini, new label, nanti bisa buat nama sendiri. Kayak misalnya, kan di sini nggak ada pilihan opsi gambar, adanya figur. Nah, di new label ini bisa mengganti, membuat sendiri gitu menjadi gambar. Seperti misalnya kayak mau nulis gambar satu atau gambar bakteri atau yang lain gitu. Terus kalau misalnya udah, tinggal klik OK. Nah, setelah diklik OK itu, maka akan terlihat, oh iya, di posisinya itu bisa diubah juga. Misalnya kalau mau di atas, itu pilih yang, kalau misalnya mau yang di bawah itu pilih yang above select item. Kalau misalnya yang di atas itu ada satu lagi. Nah, ini di sini tuh contohnya pilihnya yang di bawah, yang above selected item. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini nih, ada di bawah kecil. Di sini juga bisa diubah lagi kok kalau misalnya itu. Nah, terus selanjutnya itu bisa ke halaman yang mau dijadikan daftar tabel itu, terus klik menu reference, terus pilih yang tulisannya insert table of figure. Nah, di sini tuh bisa dilihat di sini, kalau misalnya udah sesuai, tinggal klik OK. Terus kalau misalnya belum, di yang ditulisan format format itu bisa dipilih. Misalnya tadi ada yang kalian ganti nama jadi gambar satu, di situ tinggal cari yang di format gambar satu, terus klik OK. Itu bakalan muncul jadi daftar gambarnya. Nah, kalau misalnya udah diklik OK itu, maka akan muncul seperti ini, daftar table maupun daftar gambarnya. Apakah sudah mengerti atau kurang jelas? Baik, supaya lebih jelas lagi, langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini tuh udah ada gambar. Di sini udah saya namain, hapus dulu, klik kanan. Kalau ini untuk gambar, terus pilih yang ini insert caption. Nah, di sini tuh kan udah bisa diklik new label. Kalau misalnya belum ada pilihannya, di sini tinggal tulis misalnya gambar satu bakteri. Terus klik OK. Terus di posisinya ini bisa dipilih mau yang above selected item atau below selected item. Coba kita pilih yang below selected item ya. Kalau misalnya udah, klik OK, maka dia akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya di sini udah tuh, bisa langsung dicek di sini.
cara tadi kan daftar gambar di sini, terus klik reference, ini ada reference, terus insert table of figure. Nah, di sini tinggal cari di sini caption label. Nah, di sini udah ada nih gambar satu bakteri. Klik, terus klik OK, dan akan muncul ini ya, daftarnya. Eh, setting. Bisa dilihat di sini kan gambar daftar gambarnya ada di halaman 4 dan di sini ada di halaman 4. Jadi betul ya, ya teman-teman. Jadi daftar gambar itu seperti itu. Sama seperti daftar gambar, daftar tabel juga seperti itu. Sama cara buatnya, namanya, dan juga cara itu di blok terlebih dahulu semuanya, lalu klik kanan, insert caption. Di sini bisa new label kalau misalnya belum ada. Misalnya pengen buat tabel satu perbedaan bakteri dan virus. Terus klik OK. Ininya bisa dipilih mau yang di atas atau yang di bawah. Kita pilih yang di bawah lagi ya. Terus klik OK. Setelah muncul di sini tuh sebenarnya bisa diubah. Dan misalnya mau jadi teksnya diubah menjadi Times New Roman ataupun Arial, ini juga bisa diubah jadi ukurannya berapa, bisa ditebelin atau tidak gitu. Terus kalau misalnya sudah, bisa di sini juga sama seperti tadi, diklik yang reference, terus pilih yang insert table of figure, di caption label itu pilih yang tadi udah dinamain. Misal tadi kan yang ini table perbedaan bakteri. Terus klik OK. Iya, ya. Nah, udah muncul kan? Di table di sini tabelnya di halaman 5. Ini juga di halaman 5. Berarti sesuai ya halamannya. Apakah sudah mengerti atau kurang jelas? Mau nanya kepada kelompok penyaji tadi masukin ke daftar tabel gimana? Tolong diulang dong. Cepetan. Oke. Eh, kan tadi yang pas udah selesai namain ininya nih tabelnya. Terus kan ke halaman yang mau dijadiin daftar tabelnya. Klik yang pilih yang reference. Terus ini nih, yang tulisannya insert table of figure. Klik. Terus, nah di sini kan tadi kan bikin nama sendiri ya. Jadinya pilihnya di caption label. Nah di sini, di sini bisa dipilih yang tadi kita buat itu namanya. Adanya di sini. Tinggal klik namanya. Kan di sini udah ubah nih jadi tabel perbedaan bakteri yang tadi kita ituin. Ubah. Terus tinggal klik OK. Keluar. Apakah sudah jelas atau masih kecepatan? Oh iya udah ada. Oke. Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, lanjut ke materi selanjutnya ya.
Selanjutnya membuat daftar pusaka. Nah, yang pertama kita ke Zaki mau nanya. Kan tadi yang slide sebelumnya deh. Oke, oke. Nggak jadi. Udah dijelasin soalnya ternyata. Selanjutnya membuat daftar pusaka. Yang pertama kita ke menu reference. Terus yang kedua setelah ke menu reference lanjut ke insert citation. Kemudian pilih yang add new source. Keempat, sebelum menulis daftar pusaka, ubah pengaturan bahasa yang ada di kolom language menjadi Indonesia. Kelima, memilih format penulisan daftar pusaka pada menu type of source untuk memilih jenis rujukan yang dibuat, kayak buku, artikel, atau jurnal, itu sesuai sama yang mau dibuatkan. Nah, terus yang keenam, isi detail referensi mulai dari penulis buku, judul, tahun terbit, dan lainnya sampai selesai. Setelah mengisi detail semua sumber, kemudian klik OK. Terus yang ke-8, untuk menampilkan seluruh daftar pusaka, pilih opsi bibliografi yang ada di tab reference, kemudian klik insert bibliografi. Ini buka yang tadi udah dikirim yang balik dulu. Sebelumnya. Buka yang di jurnal tadi udah dikasih yang motivasi. Pengaruh motivasi belajar. Nanti pakainya file yang itu ya. Bentar. Nih, tadi kan ke menu reference. Habis itu insert citation. Ini kok udah ada nih.
Ini lanjut dulu aja ya, guys. Boleh next slide. Terus di sini ada cara membuat daftar pusaka di Mendeley. Yang pertama, kumpulkan jurnal yang ingin dijadikan referensi dalam bentuk PDF. Yang kedua, kemudian pada aplikasi Mendeley, klik Create Folder untuk membuat folder. Yang ketiga, pada panel kanan folder, klik kanan dan Add Files, kemudian pilih PDF yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, yang keempat, sinkronkan PDF yang baru dimasukkan agar langsung terhubung ke Word ketika dicari dengan cara klik Sync di bawah menu. Yang kelima, setelah berhasil, cek ulang pada informasi referensi seperti detail author dan lainnya. Dan tadi kan itu cara memasukkan data referensi ya, data filenya. Nah, terus yang pertama, copy terlebih dahulu isi dari jurnal. Tadi kan udah masukin ya. Nah, yang kedua pasti ke dalam dokumen Microsoft Word, kemudian blok isi jurnal yang sudah di-paste, lalu klik menu reference, pilih insert citation. Selanjutnya, pilih yang sesuai dengan jurnal yang dikerjakan. Yang keenam, klik OK, pilih insert bibliografi, dan pilih style yang akan digunakan. Yang ketujuh, cara lainnya ada setelah klik insert citation, go to Mendeley, kemudian pilih jurnal yang mau diambil, lalu klik cite. Boleh next slide. Nah, ini cara membuat daftar pusaka manual di Mendeley. Yang pertama, klik Add. Terus ke Add Entry Manually. Yang kedua, lengkapi data referensi yang bisa kamu pilih seperti buku, artikel, jurnal, tesis, dan lain-lain. Informasi bisa dilengkapi dengan seperti nama pengarang, tahun terbit, lokasi penerbit, volume, dan halaman. Jika sudah, klik Save. Nah, ini langsung ke contoh aja ya. Sebentar. Tadi kan buat menambahkan file jurnalnya, itu kan klik Add. Ini bisa bikin pakai folder dulu, bisa langsung nambahin filenya. Di sini nambahin aja ya.
Ini klik add yang ada di pojok kiri atas. Terus pilih file yang tadi pengaruh motivasi belajar dan lingkungan. Selanjutnya klik open. Nah, kalau udah ditambahin, kita klik sing buat bisa langsung dimasukkan ke Word yang ada di sebelah related. Ketemu gak? Gimana boleh tolong ulang nggak penyaji? Tadi kan ditambahin yang pencet yang add ini. Yang di pojok kiri atas ketemu kan? Nah, habis add itu pilih file yang tadi udah dikasih yang ininya pengaruh motivasi belajar. Yang pengaruh motivasi belajar dan lingkungan. Nah, selanjutnya klik OK, habis itu pencet yang sinkronasi di sebelah help itu. Udah bisa belum, guys? Nah, kalau udah, filenya diklik 2 aja. Terus habis itu tadi kita nge-copy isi dari jurnal tersebut yang mana aja kayak cuma segini. Ini di copy. Nah, habis itu buka Word-nya di file kosong aja. Habis itu kita paste. Selanjutnya ini di blok. Terus ke menu reference. Pilih yang insert citation. Terus pencet yes. Nah, ini tuh kan search by author, title, or year in my library. Nah, kita tuh di sini harus udah inget gitu loh. Nih, kan di sini ada autornya ya, Joko Nugraha. Jadi nanti habis yang
Habis kita blok yang udah di copy udah di pas ke Word itu, insert citation, terus ini yes. Habis itu tadi kan penulisnya Joko ya. Nah, ini kita tulis aja, ketik aja Joko, nanti bakalan keluar. Nah, selanjutnya pilih. Nah, terus oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke yang insert bibliografi. Ini klik aja. Habis itu udah bisa gak guys? Ada kendala? Sorry, Ain, ini kalau di gue layarnya masih di Mendeley. Oh iya, bentar, maaf ya. Sumpah. Boleh diulang dari yang ngeblok pendahuluan nggak? Bentar. Nah, Kak, ulang ya. Udah kelihatan belum? Udah. Coba dari awal yang pindah ke Word-nya deh. Ini Word kan? Iya. Nah, tadi kan abis nge-copy di paste aja kan? Ditempel aja. Udah belum? Udah. Nah, abis itu ini di blok.
Maaf ya, teman-teman, tadi kendala jaringan. Dilanjut ya. Tadi kan udah kelihatan belum? Udah ya. Tadi kan udah di sini ya, udah sampai disalin, ditempel. Nah, terus di blok, terus pilih yang insert citation. Nah, terus ketik Joko atau judul jurnalnya. Habis itu klik OK. Kalau udah begini, kita pilih yang insert bibliografi. Nanti dia bakalan begini. Bisa nggak? Maaf penyaji izin bertanya. Ya, Itu kenapa teksnya harus diblok terlebih dahulu ya? Itu kan jadi hilang. Uh, Bisa nggak kalau misalkan di insert bibliografinya itu cukup di akhir kalimat saja gitu setelah titik. di apa maaf? Jadi uh, saya sih biasanya insert bibliografinya itu cukup di setelah titik aja gitu, nggak di blok. Nah itu yang kalau yang menurut penyaji itu yang benar yang bagaimana ya? Jadi dia bentar. Sebenarnya bisa sih nggak diblok, diblok sama nggak diblok sama aja. Cuma kalau kalau nggak diblok itu kan nanti jadinya nggak yang kayak gini, yang gini. Dia jadinya kan kalau gini, habis itu langsung insert. Tuh nanti jadi kita harus ngapus lagi ininya. Itu nggak Pandu? Sama aja sih sebenarnya.
Ada yang mau nanya lagi gak? Izin bertanya dong, lebih ke penasaran aja ya. Jadi dari penyaji sendiri lebih prefer reference yang dari Word apa dari pakai Mendeley tersebut? Jadi kan fungsinya juga sama-sama tuh buat nge-add citation. Jadi lebih efektif mana dan efisien mana, mending gunain Mendeley atau yang dari reference Word yang tadi yang awal sebelum Mendeley tadi, yang dari insert citation. Kalau menurut saya lebih efisien menggunakan Mendeley, soalnya kan kalau di Word-nya langsung kita masukin kayak penulis terus judulnya itu kan masukin manual ya. Kalau di Mendeley kan kita udah ada jurnalnya, jadi nggak harus masukin kayak di Word itu. Kalau di Word kan manual ya, kayak nih kalau di Word kan tadi insert citation, terus kita add new source. Nah, ini kan masukin manual ya, kayak autornya siapa, terus judulnya nih, coba ya. Ini lanjutnya ke Indonesian dulu. Autornya tadi kan Jok. Nah, judulnya kan tadi pengaruh motivasi belajar dan lingkungan. Nah, terus tahunnya. Jadi kita kalau ini masukin manual satu-satu itu kan memakan waktu yang lama ya. Jadi lebih efisien pakai yang Mendeley. Gitu sih. Biasanya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Izin bertanya. Izin bertanya. Kan kalau misalnya kita pakai Mendeley itu kadang-kadang walaupun kita udah masukin PDF-nya ke dalam aplikasi Mendeley itu kan nggak muncul secara otomatis ya. Itu ada nggak sih kayak cara-cara tertentu biar kayak tetap itu otomatis atau kita harus tetap manual? Kalau di Mendeley kan ada beberapa jurnal yang info di sebelah kanan nih kayak tahun, sebentar. Nih kayak jurnal yang, nah, nih kayak jurnal yang ini. Ini contoh ya. Nah, di sini kan waktu di
ditambahin ke Mendeley nggak kebaca ya apa halamannya berapa. Nah itu tetap manual sih masukinnya. Tapi nanti habis sudah masukin situ, jadi sama aja sih. Jadi yang nggak ada. Jadi caranya cuma masukin manual. Sama aja sih kayak kayak di Word ya. Cuma kan kalau jurnalnya langsung kebaca itu kan nggak harus masukin kayak di Word. Jadi tetap harus manual. Kalau emang nggak kebaca di Mendeley-nya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh ya, sama kalian kan tadi pas masukin Mendeley kan itu Mendeley-nya udah kepasang di Word ya. Gimana sih? Kayak bisa jelasin nggak sih cara masang Mendeley di Word? Karena kan pas gua baru download itu tuh baru aplikasinya aja, tapi belum langsung otomatis kepasang di Word. Itu bisa gak kalian jelasin cara masang Nah, kalau Mendeley di Word? nah itu udah. Kalau baru download kan dia emang nggak bisa langsung terhubung ke Microsoft Word ya. Nah, kalau baru download itu kita ke menu tools yang ada di atas tuh yang file, edit, view, tools, sama help. Nah, habis itu, nah kalau yang baru download itu biasanya di sininya bukan uninstall, tapi install Microsoft Word plugin. Nah, nanti kita install aja Microsoft Word pluginnya. Nah, nanti kalau udah langsung terhubung ke Word gitu. Kejawab gak, Ovi? Oke, terima kasih. Oke. Mau nambahin sedikit. Nah, kalau misalnya yang tadi pertanyaan Ovi, kalau misalnya tadi udah diinstal, nah di Word-nya itu bisa dicek di menu reference-nya. Nah, di bawah insert di bibliograph-nya itu ada tulisan open Mendeley-nya, ada gambar apa aplikasi Mendeley-nya kalau misalnya udah ke sambung sama Word-nya. Apa, maaf, boleh diulang nggak? Oh, yang ini ya? Iya, yang tadi pertanyaan Ovi, kalau misalnya udah keinstal, cara mau ngeceknya, udah kesambung sama Word-nya apa belum? Tuh, di situ kan di bawah insert bibliografi Iya. ada. Kalau misalnya udah kesambung, ada gambar aplikasi Mendeley-nya sama tulisan Open Mendeley. Kalau misalnya pakai yang Mendeley Sheet itu tampilannya ada di itu tuh, di pojok kanan. Itu yang Mendeley Slide. Kalau yang di Ini. bawah insert bibliografi itu Mendeley the desktop. Kalau nggak Iya. salah. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau?
Nyaji izin bertanya, boleh masuk ke materi yang tadi dijelasin oleh Budiman lagi gak? Kalau tadi belum dipraktekin juga sih sama dia. Jadi gue mau nanya, tadi kan dijelasin sama Budiman itu soal numberingnya aja, kayak penempatan numberingnya aja. Nah biasanya itu kan di Word itu, apalagi di daftar isi buat numbering itu kan dia biasanya pakai angka Romawi, dan waktu itu gue sempat nyoba buat numbering itu. eh dari yang sebelumnya awalnya gue numbering biasa dan mau gue rubah dari daftar isi dan kata pengantarnya itu pakai Romawi, dan jadinya itu berantakan. Ada yang jadi Romawi semua, terus numberingnya juga jadi angkanya ada yang double. Itu gimana ya soal? Boleh sekalian dipraktekin nggak? Makasih. Oke Gal, bentar Gal ya. Maaf, host, bisa dijadiin Budiman co-host nggak? Biar bisa share screen. Nah, teman-teman udah kelihatan belum? Udah, Bud. Udah buat. Tadi Galuh nanya diganti pakai angka Romawi Gal ya? Ya jadi numberingnya itu ada Romawi, ada sama angka biasanya. Itu gimana? Jadi eh, teman-teman bisa ke pack number juga. Bentar teman. Bentar teman-teman. Hmm. Nah, jadi Gal begini Gal. Jadi eh, kita ke menu insert dan kita ambil ke pack number. Nah, ini kan di pack number juga bisa juga diganti dengan angka Romawi. Seperti di bottom pack juga kita bisa custom. Nah,
seperti ini, Gal. Kita pilih di plan nomor 2 yang bagian tengah. Bisa juga ngambil di plan nomor 1, bisa di belah kiri, dan bisa juga di belah kanan. Nah, kita pakainya yang di tengah-tengah. Nah, di sini tertera angkanya jadi angka Romawi. Izin nanya lagi Budiman. Tapi Ya. kan itu itu Romawi semua ya. Maksud Iya. Galuh kayaknya bukan kayak gitu deh. Maksud Galuh tuh kayak bagian dikombinasiin, ada yang Romawi, ada yang format nomor penomoran 1 2 3 gitu. Jadi Jadi dicampur gitu. iya, betul. Ya nggak sih, Gal? Ya, betul sekali Bang Zeki. Makasih ya. Kalau dicampur. Bentar, sama mau nambahin pertanyaannya, tapi masih berhubungan kok sama pertanyaan Galuh. Kan kalau misalnya kita bikin makalah atau apa kan di bagian judul cover pertama tuh kan nggak boleh ada numbering gitu ya. Itu gimana caranya biar halaman pertama tuh nggak ada numbering apa-apa. Terus yang dari kata pengantar sampai daftar isi gitu-gitu, kan itu pakai Romawi, nah sisanya baru pakai angka. Nah maksudnya tuh kayak gitu. Tapi gue nambahinnya gimana kalau covernya itu biar nggak ada angka sama sekali. Nggak biar nggak ada numbering sama sekali. Mungkin kalau di cover, mungkin tinggal klik pack selanjutnya kali ya. Kita coba dulu bentar ya. Maaf, tadi pertanyaan Oki itu supaya tidak ada numberingnya lagi ya, nomor halamannya ya. Iya, betul. Kalau misalnya mau ngapus semua nomor halamannya, itu tadi di page numbernya. Nah, itu ada tulisan remove page number, itu tinggal diklik, itu semua halaman itu udah terhapus otomatis. Bukan, maksud gue tuh kan kalau misalnya nih kita numbering nih, kita ke klik numbering, abis itu kan otomatis tuh semua halaman kan dari cover sampai dafpus itu tuh ada numberingnya. Iya. Nah, gimana sih caranya biar di cover tuh nggak ada numbering? Nah, terus tuh di kata pengantar sampai daftar isi tuh pakai Romawi dan sisanya itu yang dari bab 1 sampai dafpus tuh pakai angka gitu. Oke. Jadi maksud gue sama Galuh kayak gitu. Coba page numbernya lagi Budiman. Isi semua. Bentar. Pilih yang mana aja. Klik 2 yang di bagian bawah situ. Iya. Yang ada di numbernya, iya. Itu klik 2. Terus hapus. Terus centang yang tulisannya different first page. Iya itu. Kalau nggak salah itu udah langsung hapus. Terus yang di halaman keduanya bisa diubah menjadi misalnya menjadi angka Romawi ataupun angka selanjutnya. Coba deh. Klik aja. Ini coba. Di atasnya masih ada nggak angkanya? Udah nggak ada, udah kehapus. Yang bagian atasnya, yang bagian bawahnya juga bisa di custom selanjutnya gitu Custom selanjutnya. sendiri. Mau itu angka Romawi ataupun bukan. Udah jelas apa belum ya? Hmm.
Mau nanya Buniman itu kok jadi satu semua ya? Bisa di Kak, bentar. Bisa di custom nggak sih? Iya. Apa? Hmm. Nah, bisa langsung ke pack number juga kan. Tadi kan kalau di ini kan jadi satu satu semua gitu ya. Tuh satu semua. Nah, kita bisa di custom, kita hilangin lagi. Kita bisa ke pack number. Kita ngambil di button of pack, setelah mau ngambil yang mana. Bisa ngambil di plan number one, kita klik. Nah, jadinya yang di atas kan nggak ada tuh. Jadi di bawahnya ada tuh. 2, 3, 4, 5. Ya, begitu kan. Tapi coba dikombinasiin jadi ada Romawi sama angka biasanya coba buat. Eh, angka coba ya, kita coba. Nggak bisa. Budiman, maaf, boleh stop share screen-nya nggak? Bentar. Udah. Ini dicoba dulu ya, soalnya belum tahu bisa apa enggaknya. Berhasil apa enggaknya, bukan bisa apa enggaknya. Saya coba lihat kan ya. Ini screenshot. Terus yang di page number itu diubah dulu formatnya menjadi angka Romawi yang di sini. Terus klik OK, baru dan kita pilih nomor 2, secara otomatis nomor Romawi
Hmm. Sah. Yang Hmm. Ya, Allah. Hmm. Kamu. Kedua, Francisco satu. Hmm. Bagaimana penyaji? Di kolom chat saya juga udah tambahkan yang bikin penyaji juga akan pusing terkait pack number ini. Kalau saudara baca panduan akademik terkait penyusunan skripsi UNJ, ini yang kebetulan ini yang saya dapatkan 2021. Eh, Terkait pack number ini, selain menggabungkan halaman yang Romawi dengan angka Arab, angka 1, 2, 3 itu, mereka juga menginstruksikan di bab satunya, pack number-nya itu berada di bagian atas, dan halaman setelah bab satunya itu berada di bagian bawah. Nah, sekarang ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, penyaji kebingungan bagaimana menggabungkan antara angka Romawi, kemudian di bab satunya itu angka Arab, angka 1, 2, 3. Kemudian yang tadi saya lihat ketika dalam satu dokumen file itu ada covernya, cover itu kan tidak akan diberikan nomor halaman. Nah, bagaimana penyaji menjawab itu? Sekarang kita ada di 1142.
Penyaji ada berapa kelompok ini? Berapa orang dalam satu kelompok? Tiga, Pak. Ada berapa orang? 3. Tiga. Kemudian tadi saya lihat di terkait daftar isi menggunakan heading juga kan ya? Iya, Pak. Kemudian headingnya juga jadi berantakan. Coba saya lihat mana daftar isi yang penyaji buat. Kemudian bab dan subbabnya coba lihat yang di heading tadi. Nah, bab 1 pendahuluannya apakah bentukannya seperti itu sebelumnya atau setelah di heading dia jadi begini? Setelah di heading jadi begini kan ya? Iya, Pak. Ya. Apakah tadi dari teman-teman yang lain sudah ada yang menanyakan bagaimana tetap dia seperti format yang kita buat, tapi kita melakukan heading di sana? Kalau seperti itu kita kerja 2 kali. Jadi pas penyaji mau heading itu tinggal klik kiri aja. Blok dulu, kemudian ambil heading 1, klik kiri atau klik kanan, penting ada keluar notif yang lainnya. Coba klik kiri dulu. Nah, itu dia, update heading yang paling atas. Nah, dia akan mengikuti format dari yang penyaji buat awalnya dari eh, makalah atau paper yang penyaji punya. Tuh. Kemudian terkait pack number ini menggabungkan itu bisa menggunakan next page, kemudian menggunakan break, begitupun dengan cover ketika tidak ingin diberi halaman, cukup different pakai different berbeda dengan halaman pertama, biasanya di cover itu akan hilang. Nah, jadi di apalagi pembahasannya daftar isi, pack number, kemudian daftar tabel, terakhir ada mendelay. Kemudian bagaimana munculkan citasi dalam makalah? Apakah tadi sudah dijelaskan? Nah, sebenarnya yang paling efisien di waktu itu kita menggunakan mendeley atau yang ada di Word. Itu lebih efisien di waktu itu kita menggunakan mendeley. Kita bisa bisa manual di sana. Kita juga bisa upload file. Tadi penyaji sudah memberikan contoh dengan upload file. Kalau setelah upload file dia tidak muncul, kita bisa melakukan dengan manual. Kemudian kita kembali ke Word. Bagaimana melakukan citasi? Siapa yang bertanggung jawab di Mendeley tadi? Silahkan. Orangnya mana? Saya, Pak. Yang bertanggung jawab di Mendeley tadi siapa? Kelompok ini, kelompok yang bertanggung jawab menjelaskan Mendeley. Oh, Ayin, Pak. Mana Karina orang? Putri, Karina Putri. Mana Saya, Karina? Pak. Nah, bagaimana cara memunculkan citasi dari paper atau makalah yang penyaji buat ketika uh, sudah membuat di Mendeley, membuat daftar citasi yang akan digunakan, kemudian bagaimana memunculkan citasinya. Kalau yang tadi kan baru sekedar memunculkannya di daftar pusaka aja. Jadi kalau penyaji membuka sebuah artikel, coba search artikelnya. Silahkan Karina search artikel sebuah artikel tadi.
Artikelnya yang di Mendeley aja, Terserah Pak. Apa artikel yang penyaji punya aja, yang utuh. ini? Nah, kemudian lihat di bab satunya atau di isinya, terus ke bawah, scroll ke bawah. Nah, stop. Jadi, stop. Jadi bagaimana memunculkan Mustaqim 2020, Setiawan Mujira 2022 itu ke dalam artikel atau paper makalah yang penyaji buat. Tadi udah diinstruksikan bagaimana menghadirkannya. Tadi tadi kan kalau di Word, Heeh. ini dicontohin di Word nggak, Pak? Ya, Apa? silakan contohkan di Word. Munculkan citasi itu. Oke. Bentar. Oke ya, Pak Palu. Oke, habis itu kita nih masih ngutang, apa namanya, ngutang tema. Temanya kita bahas di grup WA itu kan ya begitu ya. Sama kira-kira kebutuhan apa aja yang dimiliki mereka dulu nih. Yang masih ngutang tema di WA untuk kebutuhan. Oke. Saya sebagai Bapak Ibu ada tambahan mungkin atau masukan, silakan sebelum dicoba. Gimana Bu Dila? Oke belum Bu Dila? Registrasi nanti di meja registrasinya siapa Pak? Mahasiswa? Ya, mahasiswa. Oke, registrasi. Kalau cantik mungkin dibebaskan, dicantumkan juga gitu. Ya kalau mahasiswa ya silakan. Boleh sih kayaknya Pak. Ya, oke. Kita udah oke nih. Udah. Oke. Udara udah oke sih. Ya Pak Adit, Pak Iswandi, Bu Windy udah oke. Oke, Pak. Ya, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada pagi tadi yang menjelaskan hari ini. Semoga ya ini juga bagian dari jadi amal ya di Ramadan, dan nanti nyenengin apa namanya orang-orang ya di nasihat dan juga silaturahim di setelah lebaran gitu. Nggak muslim. Itu aja mungkin dari semua. Kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Anna. Pak Ibu semuanya. Nanti saya share di ini di grup. Siap. Yo. Buat yang pertama tulis citasinya terlebih dahulu. Tulis kayak. Nah, habis itu kita blok terus ke insert citation. Habis itu iya. Oh, enggak ada ya. Iya, ada.
Nah, oke. Jadi kelompok ini silakan pelajari lagi terkait page number, kemudian eh Mendeley, kemudian ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Kemudian lakukan dengan rekaman layar untuk menjawab semua pertanyaan yang dimunculkan teman-teman. Nanti share ke grup kelasnya, ke grup mata kuliah ini. Saya tunggu. Jadi untuk kelompok ini, untuk nilainya mungkin nggak bisa saya berikan sekarang. PJ mana PJ-nya? Hadir, Pak. Ya, silakan nanti PJ tagih terkait rekaman layar untuk materi ini kepada penyaji kita yang hari ini. Baik, Pak. Karena kalau kita berbicara terkait page number, kemudian daftar tabel otomatis, daftar isi otomatis, kemudian Mendeley ini menjadi sesuatu yang krusial, atau sangat penting bagi seorang mahasiswa, apalagi akan melakukan tugas akhir atau membuat makalah, kemudian akan ada melakukan citasi di sana. Jadi bagaimana memunculkan, jadi ketika seorang buat makalah dalam paragraf itu kan ada seorang ngutip punya orang. Database di Mendeley terkait artikel, buku, proceeding, dan jurnal yang saudara pakai. Kemudian terkait UTS-nya, nanti saya serahkan ke PJ-nya. Kemarin saya juga sudah bahas bahwa UTS itu akan dilakukan secara take home, mandiri dengan mahasiswa melakukan perekaman layar, karena ujian kita bersifat praktek. Pengumpulannya itu di tanggal 4 ini, tanggal 4 ini pertemuan terakhir kita, 11 itu kita masih cuti, masih libur kan ya. 18 pengumpulannya dia di 18. Itu jadwal UTS kita. Tapi saya tambah waktu seminggu lagi. Jadi pengumpulan paling lambat itu di tanggal 25. Tanggal 25 itu kita pertemuan ke-9 itu kan ya? Iya, Pak. Betul. Ya, di 25 itu kita pertemuan 9. Berarti paling lambat teman-teman mahasiswa mengumpulkan untuk rekaman layarnya itu di tanggal 25. PJ cukup menerima linknya saja. Jadi saya beri waktu panjang agar eh, teman-teman mahasiswa benar-benar mempelajari, memahami terkait aplikasi pengolah kata ini, bagaimana mulai membuat cover, mengatur huruf, kemudian page number, kemudian daftar isi, daftar tabel, kemudian terakhir daftar pustaka menggunakan Mendeley. Kemudian bagaimana menggabungkan angka dari yang Romawi, kemudian menggunakan angka Arab atau angka biasa, kemudian tanpa menghilangkan nomor di cover, kemudian bagaimana menggabungkan 2 file dokumen, yang satu potret, yang satu landscape, dan segala macamnya. Jadi benar-benar pelajari, kemudian setelah paham baru sudah melakukan perekaman layar agar lebih efektif dan efisien dalam penyampaian. Kemudian terkait UTS ini nanti saya berikan ke PJ-nya apa saja yang harus dimasukkan dan apa saja yang harus dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa terkait UTS prakteknya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Izin Pak, izin bertanya. Mengenai materi untuk, maksudnya mengenai bahan ujian praktek, ujian tengah semester itu,
apakah harus dari ini Pak, eh, ulasan review yang kita buat Pak, file itu atau boleh dari file lain? Misalkan kita sudah punya Eh, file makalah pribadi itu. dari materi yang saudara kumpulkan kemarin kan memilih ada tugas yang saya berikan di awal kan ya. Saudara mau pilih topik yang mana? Kemudian sudah mengumpulkan jurnal, mengumpulkan artikel, mengumpulkan proceeding, mengumpulkan buku. Jadi topik itu yang saudara jadikan bahan praktek untuk UTS. Karena dari sana saudara bisa memunculkan tabel di sana. Tabel itu apa isinya? Bisa saudara buatkan dari artikel yang saudara kumpulkan itu. Sehingga dari tabel itu bisa 2 kasus yang bisa saudara selesaikan. Jadi memasukkan file dokumen potret dan landscape. Jadi di tabel itu saudara buat landscape itu juga bisa. Jadi beberapa kasus sudah saudara selesaikan. Oke, cukup paham? Atau ada pertanyaan lanjutan? Untuk itu cukup paham Pak, tapi ada satu pertanyaan lagi yang saya Ya. baca dari penugasan kelompok itu kan kita di bagian tabel itu harus ada apa materi memasukkan rumus ya Pak. Nah, apakah itu perlu Pak untuk yang di UTS ini? Karena data kita bukan berupa angka biasanya. Nah, terkait apa yang harus dimasukkan nanti PJ tunggu instruksi dari saya. Nanti saya kirim lembar apa yang harus ada dalam terkait UTS ini. Baik Oke? Pak, terima kasih. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin dari saya cukup Pak. Kalau Cukup? yang lain ada yang bertanya bisa Yang lain? bertanya. Ada? Pak, Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk UTS-nya berarti sampai penggunaan Mendeley pada Word juga ya, Pak? Ya. Jadi menggunakan Mendeley ini. Jadi bagaimana memunculkan citasi, kemudian bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menggunakan Mendeley, membuat database dari artikel yang dikumpulkan, kemudian munculkan citasi dari makalahnya. Ada lagi? Makanya iya. saya dari pemateri hari ini agak banyak kekurangan yang tidak disampaikan, banyak kekurangan yang diutarakan oleh penyaji kita hari ini. Makanya saya tuntut penyaji ini lakukan perekaman layar terkait pembahasan materi yang mereka bahas ini. Kan tadi ada yang menanyakan terkait bagaimana memberikan teks gambar dengan karakter yang berbeda. Di daftar isi itu Romawi, kata pengantar Romawi biasanya. Kemudian di bab satunya mulai ada angka Arab atau angka 1, 2, 3. Nah, kalau saudara baca terkait teks gambar yang ada di panduan akademik penulisan skripsi, kalau saudara lihat di chat, dia akan lebih rumit lagi. Bagaimana di bab 1 itu untuk halaman itu mereka taruh di bagian, dia minta di bagian atas, kemudian halaman selanjutnya itu di bagian bawah. Nah, oke. Untuk UTS-nya teman-teman mahasiswa nunggu instruksi dari saya. Nanti saya serahkan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam bahan rekaman layar saudara. Tapi kisi-kisinya salah satunya saya pastikan terkait pack number ini masuk ini. Bagaimana menggabungkan pack number yang berbeda dalam satu file dokumen. Mulai dari penempatan dan karakter hurufnya yang berbeda. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya sekali Ya. lagi Pak. Ya. Untuk perekaman video kan kita di sini ada 4 materi ya Pak, dari pengoperasian dasar sampai Mendeley. Nah itu Ya. boleh tidak Pak kalau kita pengerjaannya maksudnya dicicil, ibaratnya kita satu materi satu video atau tergantung yang lainnya gitu. Ada yang Kalau seperti itu mungkin teman-teman mahasiswa akan jadi ribet ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada file makalahnya atau bahan yang dibahas topiknya kemarin, jadi lakukan perekaman lain mulai teman-teman mahasiswa itu mengedit cover, kemudian memulai memasukkan halaman buat daftar isi itu akan lebih efektif daripada satu-satu saya rasa. Akan ada beberapa case yang diselesaikan dalam satu
pekerjaan seperti memunculkan tabel, kemudian memunculkan dokumen landscape dan potret. Jadi di tabel yang membutuhkan ruangnya agak lebar, dibuat landscape di sana. Berarti udah dalam satu pekerjaan, udah 2 kasus yang diselesaikan. Atau yang diminta udah bisa langsung dikerjakan. Daripada satu-satu, kan akan makan waktu. Maksud saya, atau mungkin ini Heeh, Pak, untuk materi ya. itu yang mungkin pengoperasian dasar, tabel, dan juga Mendeley itu bisa digabung. Cuma untuk yang mail merge dan juga envelope itu bagaimana Pak? Nah, kalau yang terkait yang lain, tunggu instruksi dari saya. Apakah nantinya Melmark juga akan masuk di sana atau tidak? Tunggu Oke selanjutnya. Pak, baik Pak. Oke, saya kirim dalam beberapa hari ini. Ada lagi? Ada yang Mungkin lain? saya bertanya lagi deh Pak, gak apa-apa Ya, Pak. silakan. Ya, nggak Eh, apa-apa. untuk seperti mail merge dan juga envelope itu kan kita Heeh. itu harus ada template-nya Pak. Itu kalau misalnya sudah kita persiapkan terlebih dahulu, jadi saat pengerjaannya kita tinggal masukkan database gitu saja boleh apa harus dari awal Pak? Terus kita mulai Boleh. kerja. Jadi Boleh. untuk terkait database-nya itu cukup kemarin udah saya sampaikan di kelas ini ya. Jadi nggak perlu Ud- ketik satu-satu, cukup Udah ada Pak. bagikan link ke teman-temannya untuk mengisi itu. Jadi bisa Iya, pakai itu sebenarnya. Jadi maksud ya. nggak, ah, ya silakan. Iya, maaf, maaf Pak. Maaf memotong. Ya, Maksud saya untuk ya. di yang envelope dan mail merge-nya itu kita sudah sebelum rekam video kita sudah buat dulu. Jadinya sudah ada filenya yang jadi. Jadi kita tinggal masuk database gitu aja. Jadi database sudah ada, terus format untuk mail merge-nya sudah ada, format envelope-nya juga sudah ada. Gitu Pak mungkin. Ya nggak apa-apa. Yang penting saudara paham tahap dan teknis pengerjaannya. Itu yang saya inginkan. Baik Pak. Jadi database itu dari mana asalnya, bagaimana teknis, bagaimana pengerjaannya, tahap-tahapannya. Yang terpenting bagi saya, saudara paham bagaimana tahap-tahapan yang saudara lakukan terkait mengerjakan itu. Oke? Kemudian instruksi lebih jelasnya mungkin akan saya berikan nanti apa saja yang harus ada eh, dalam file rekaman layar UTS saudara. Misalnya saya nggak memasukkan envelope, kemudian mail merge, apakah boleh saya tambahkan dalam video? Boleh sekali. Jadi dari apa yang kita bahas itu ada mungkin yang tidak saya masukkan. Kemudian apakah boleh saya tambahkan juga, Pak? Boleh. Kemungkinan tidak akan semua yang saya minta terkait apa yang sudah kita bahas. Tapi ketika mahasiswanya mampu menambahkan itu juga tidak masalah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Cukup? saya sendiri sudah cukup Pak. Sudah. Cukup. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk penyaji hari ini, kita kasih berapa lama waktunya agar mereka menyampaikan penyajian mereka melalui rekaman trial untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dan beberapa case yang diberikan. Sekarang ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, di Minggu. Apakah penyaji bisa? 3 hari saya kasih waktu. Bisa, Pak. Oke, 3 hari saya kasih waktu untuk menyelesaikan beberapa case yang disampaikan oleh teman-temannya dan uh, sesuai atau berpedoman ke panduan akademik yang saya share di kolom chat juga boleh. Nanti kirim ke grup ke kelasnya, kemudian PJ juga kirim ke saya rekaman layar yang sudah dibahas oleh penyaji hari ini. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.